Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, kelas 9. Hari ini Ibu akan membahas soal les ya. Kode soalnya 43. Di soal nomor 120 ini nanti akan Ibu bagi jadi 2, 1 sampai 10 dan 11 sampai 20. Jadi di soal kode 43 ini banyak soal yang sama persis atau sangat mirip dengan kode soal 42 kemarin. Jadi kalian kalau mau sedikit berusaha ya, kalian bisa mendownload pembahasannya di link Google Drive yang sudah Ibu berikan. Jadi kalian tinggal download, itu nanti akan sangat membantu untuk pengerjaan di soal kode 43 kali ini. Oke, kita langsung saja di soal nomor 1. Soal nomor 1 ini tentang pengukuran dari jangka sorong ya. Masih ingat bahwa untuk jangka sorong kita harus memperhatikan di skala utama dan skala noniusnya. Ini persis seperti soal yang kemarin, hanya saja di angkanya agak berbeda di skala utamanya. Kita lihat di skala utama. Di skala utama soal ini dia itu menunjuk ke angka 4,0. Berarti 4,0. Nah, sekarang kita lihat di skala noniusnya. Kita lihat di yang bawah ini ya. Kita lihat antara garis-garis yang di bawah dengan garis-garis yang di atas yang bersambungan pas. Jika dilihat di soal itu bersambung pas pada di angka 4 dan 0. Berarti pada jangka sorong itu yang diukur sama serian, panjangnya itu 4,00. Ini yang pada skala utama, ini yang pada skala nonius. Nah, sudah ketemu panjangnya 4,00 cm, kita ubah dulu ke bentuk meter karena tadi ABC-nya itu dalam bentuk meter ya. Nah, kalau sudah ketemu 4 meter, kita cari volumenya, sisi kali sisi kali sisi. Kita masukkan angkanya dan ketemu hasilnya 0,00064. Jawabannya adalah yang A, 0,00064. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini kita diminta untuk mengukur massa jenis. Ingat massa jenis rumusnya ya. Rho sama dengan massa dibagi volumenya. Nah, massanya itu kita bisa cari dari ini ya. 168 dikurangi 138 hasilnya 30 gram. Kita ubah dulu ke kilogram karena di sini dalam bentuknya kilogram. Kemudian volumenya kita lihat dari pertambahan tinggi permukaan air, selisihnya. Selisih ini. Nah, ini nanti tinggi atau volumenya, volume. Oke, kalau kita lihat di soal itu ya, maka massa bendanya itu 30 gram, kita ubah ke kilogram jadi 0,03. Sedangkan volumenya itu 10 ml, kita ubah ke liter jadi 0,01. Kita masukkan ke rumusnya yang massa jenis sama dengan massa dibagi volume sama dengan 0,03 dibagi 0,01. Jawabannya 3, yaitu yang A ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kita perlu membedakan mana yang sifat fisika dan mana yang sifat kimia. Oke, kita lihat di soal nomor 1 dulu. Batu bersifat keras sehingga untuk memecahkan diperlukan palu, ini sifat fisika. Karet gelang memiliki sifat lentur, ini juga sifat fisika. Besi mudah bereaksi sehingga menyebabkan karet, ini sifat kimia. Di yang keempat, buah mangga matang, ini sifat kimia. Berarti yang termasuk sifat kimia adalah 3 dan 4, yaitu yang D ya. Oke, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini persis seperti soal yang kemarin ya. Jadi kalau kita diminta untuk mencari pertambahan panjang di sini, berarti kita pakai rumusnya yang ini. Delta L itu perpanjangan panjangnya yang ditanya. L0 itu panjang awalnya 50 cm. Kemudian C itu koefisiennya, ini C. Ini L0 ya. Kemudian yang 100 derajat ini delta T atau perubahan suhunya. Jangan lupa karena ini dalam milimeter, berarti L0-nya diubah dulu ke milimeter. Ini persis sama seperti yang soal kemarin. Jawabannya masih sama 0,85 mm ya.
Oke, kita lanjut soal nomor 5. Ini agak beda ya dari kemarin, tapi masih tema yang sama. Soal nomor 5 ini dia termasuk perpindahan color jenis yang konduksi. Sedangkan yang kedua ini adalah radiasi. Yang pertama kenapa konduksi? Karena dia tuh panasnya yang merambat. Besinya nggak ada perubahan tempat, besinya nggak pindah-pindah, tapi panasnya yang merambat, itu konduksi. Kalau kenapa yang nomor 2 ini radiasi? Karena panasnya dia tetap di sini, nggak ada yang merambat ya. Tapi kamu merasakan panasnya. Yang merambat itu ininya, panasnya aja. Kalau ini kan dia merambatnya butuh perantara ya, dari ujung ke ujung. Kalau ini kan kita nggak pegang apinya. Kalau kita pegang apinya nanti lain soal, bukan radiasi ya. Jadi yang gambar 1 itu konduksi, yang 2 radiasi. Jawabannya adalah yang C, paling tepat. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 ini ada percobaan pengujian kelarutan asam ya. Jadi kita lihat bagaimana larutan ABC jika diuji dengan lakmus merah dan lakmus biru. Larutan A dia akan memerahkan lakmus biru, berarti asam. Larutan B dia mau dikasih lakmus merah tetap merah, dikasih lakmus biru tetap biru, berarti garam. Larutan C dikasih lakmus merah dia jadi biru, dikasih lakmus biru dia jadi biru, berarti memerahkan lakmus biru. Berarti yang C dia itu basa. A asam dan B garam dan C basa. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi kalian yang penting ini ya, tahu ini dulu ya. Oke, yuk kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini masih pemisahan campuran, tetapi yang ditanyakan itu yang distilasi sama sublimasi. Nomor 1 ini bukan distilasi, bukan sublimasi, tapi kromatografi. Yang nomor 2 distilasi, nomor 3 sublimasi, dan yang 4 ini filtrasi. Berarti yang distilasi dan sublimasi adalah 2 dan 3, yaitu B. Kalau kecepatan kalian ini ya, atur pengaturan kecepatannya aja ya. Nomor 8. Ini soalnya sama persis kayak kemarin. Ibu aja masih ingat jawabannya yang C ya. Gak usah dibahas aja. Soal ke-9. Oke, kita lihat ya. Ini ada senyawa kimia CONH2 2 kali. Nah, diminta untuk menguraikan masing-masing jumlah atomnya. Ibu jadi 2. Yang satu yang di luar kurung ya. Gimana tuh? Yang satu yang di luar kurung ada C dan O, kemudian ada yang NH2 2 kali. C dan O, C-nya 1, O-nya 1. Kalau NH2 2 kali, N-nya ini 1, tapi di luar kurung ada 2, berarti dikalikan 2, jadi jumlah N-nya ada 2. Kalau hanya yang di sini ada 2, kemudian dikali dengan di luar kurung, 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kalian harus teliti dulu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10 ini sama persis seperti soal yang kemarin. Jadi yang satu ini dia gerak lurus beraturan. Yang kedua ini kalau grafiknya turun berarti dia diperlambat. Kalau grafiknya naik berarti dia dipercepat. Jawabannya adalah yang B. Oke, untuk soal nomor 1 sampai 10 Ibu cukupkan. Kita lanjut di file kedua, video yang kedua, soal nomor 11 sampai 20 ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.